Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dong. Kalian nah, gini, hari ini siang ini saya akan menjelaskan tentang upaya pencegahan korupsi dan menentang yang namanya korupsi. Dari tema di atas bahwa bagaimana caranya upaya pencegahan. Kumaha sih cara mencegah korupsi agar korupsi itu tidak ada di negara kita, itu salah satunya. Nanti akan kita pelajari pertama tentang apa itu korupsi, ya. Next ya. Nah, ini adalah definisi atau pengertian korupsi. Korupsi berasal dari kata Latin compere, korupsi atau corruptus, arti-artiannya dari kata tersebut penyimpangan dari kesucian, profanity. Ending lain adalah karena banyak juga ya. Dan akhirnya dari bahasa Belanda terdapat penyesuaian ke istilah Indonesia yaitu korupsi. Ini adalah tentang istilah-istilah korupsi. Kesimpulan dari istilah korupsi, dengan demikian korupsi merupakan tindakan yang merugikan. Jelas ya, korupsi itu sebuah tindakan yang merugikan secara langsung maupun tidak langsung, bahkan ditinjau dari aspek norma. Dari norma apa nih? Norma etika pada umumnya secara tegas menganggap korupsi sebagai tindakan yang buruk. Paham kalian tentang korupsi? Ada gambaran minimal korupsi itu seperti ini. Korupsi itu perbuatan yang memang melanggar aturan dan kejahatan ya. Korupsi itu kejahatan. Ini kesimpulan dari yang tadi. Next. Nah, ini pengertian agar lebih mudah dipahami saja tentang korupsi dan koruptor. Ada beberapa pengertian di sini. Korup pertama, korup artinya busuk, suka menerima uang sogok atau suap, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Ini definisi dari korup. Yang kedua adalah korupsi. Nggak beda jauh dengan yang pertama. Itu perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Nah, yang koruptor ini orang yang melakukan korupsi. Ini koruptor nih namanya nih. Koruptor beda ya dengan korupsi ataupun korup ya. Kalau koruptor ini orang yang melaksanakan atau melakukan korupsi, orang yang melakukan korupsi. Nah, ini tentang 7 delik tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada 7 bentuk termasuk perbuatan korupsi. Ini next. Nah, pertama adalah kerugian negara. Di situ ada definisinya, jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi 2. Nah, dan selanjutnya suap menyuap. Kayaknya suap menyuap sudah sering ya di telinga kalian. Nah, paham ya kalau memang merupakan tindak pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai perbedaan hukum formil dan material. Sekarang dari ketiga, penggelapan dalam jabatan. Penyalahgunaan jabatan yakni tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan. Jadi hasil itu manipulasi, nggak sesuai, nggak real ya. Kalimatnya adalah penggelapan laporan keuangan, tadi yang manipulasi yang memang tidak sesuai dengan di lapangan, menghilangkan barang bukti, ya. Ketika barang bukti ada bisa dihilangkan, bisa dengan oleh si pelaku sendiri, bahkan bisa juga orang lain untuk menghilangkan barang bukti tersebut. Itu tentang penggelapan dalam jabatan. Selanjutnya pemerasan dan perbuatan curang. Pemerasan di sini merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri. Contoh gini, saya memeras maul, akan saya peras apapun itu dengan ancaman dan sebagainya. Caranya banyak cara. Sekarang tentang perbuatan curang. Kayaknya kalau perbuatan curang sering kali lakukan ya. Sering menyontek ketika ujian. Itu bukti konkret ya. Dan memang integritas kalian itu dipertanyakan ketika ujian ulangan. Hasil nyontok, integritasnya dipertanyakan, kejujuran dipertanyakan.
Ya, next ya. Selanjutnya bentuk kepentingan dalam pengadaan. Jika ada instansi yang bertindak sebagai pendeteksi sekaligus sebagai peserta tender, maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Yang selanjutnya ini tentang gratifikasi. Kalau gratifikasi ini pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri. Misalnya saya diberikan apa oleh kalian nih dengan jumlah yang banyak, misalnya contohnya, ya. Contoh misalnya nilai kalian kecil, nilai pelajaran kalian kecil. Datang ke rumah saya bawa apa lah? Ini salah satu bentuk contoh gratifikasi. Bawa apa misalnya kalian ke rumah saya? Atau mungkin bawa buah-buahan satu kontainer misalnya. Pasti dengan tujuan. Bawa buah-buahan itu pasti dengan tujuan. Contoh misalnya tujuannya adalah untuk bagaimana caranya nilai tersebut berubah agar nilai menjadi besar. Nah ini salah satu bentuk gratifikasi. Contoh saja agar kalian paham. Selanjutnya adalah pencegahan korupsi dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi. Nah ini tadi yang pertama di awal saya bahas atau saya ini. Pertama nilai-nilai anti korupsi. Bagaimana kita menerapkan atau mengaplikasikan nilai-nilai anti korupsi untuk diri sendiri. Pertama untuk diri sendiri ya. Kalau itu tidak melakukan perbuatan korupsi, kumaha caranya agar kita tidak melakukan tindakan pidana korupsi atau korupsi melakukan korupsi. Pertama ada kejujuran. Ini nilai integritas. Dari awal, dari sedikit mungkin lah, dari sekolah segala macam, sekarang pelajar, integritas ditanamkan, kejujuran. Pada untuk apa ketika ujian? Kalau integritasnya tinggi, meskipun misalnya pengawas dari keluar atau ke toilet ya. Dan kalian tidak diawasi, minimal kalau integritasnya tinggi, kalian tidak akan menyontek. Menonton kemana? Tapi kalau tidak memiliki nilai integritas, berangkat kelas 1000 jika jawaban. Itu integritas yang ditanyakan. Apa sih untungnya nilai besar tapi hati nyontok? Kenapa? Apa untungnya? Apa untungnya? Tidak ada pidana. Ada nggak? Tidak ada. Oke. Sekarang yang kedua adalah tanggung jawab. Ketika diberikan tugas apapun itu tugasnya harus tanggung jawab. Kerja keras, jangan berlera-lera. Generasi muda itu mesti kerja keras. Kesederhanaan ini paham yang tidak menganut hedonisme. Tahu hedonisme? Tidak. Hedonisme sudah kita bahas. Hedonisme itu gaya yang berlebih-lebihan. Jadi kalau memang ini masalah kesederhanaan ini jangan menganut paham hedonisme yang suka berlebih-lebihan, ya. Karena memaksakan kita untuk bergaya sesuai apa tidak sesuai dengan kemampuan kita. Keempat, keberanian. Keberanian ini apa? Contoh kecil nih, contoh konkret ketika ada teman kalian yang melakukan satu nyontok ketika ujian, kalian menemukan teman seperti itu, laporkan. Berani kan? Pak, untuk apa dilaporkan? Satu, untuk pertama untuk kebaikan dirinya. Karena ketika memang didiamkan akan menjadi tabiat kebiasaan bagi siswa tersebut. Kelas 1 dia nyontok karena tidak ditegur, kelas 2 dia nyontok karena menjadi tabiat. Tapi kalau kalian berani untuk melaporkannya, minimal nih ada sebuah sanksi untuk orang yang menyontok agar tidak melakukan tindakan selanjutnya lagi. Terakhir, keadilan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya pekerjaan kita, perbuatan kita nanti dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabilitas, akuntabel ya. Yang kedua ada transparansi. Transparansi itu sebuah keterbukaan. Ketiga, kewajaran atau fairness. Keempat, kebijakan. Kebijakan ini memahami tugas dan aturannya. Nah, terakhir nih, kontrol kebijakan. Kalau sudah ada kebijakan, harus ada kontrol. Untuk apa fungsinya? Supaya kebijakan tersebut bisa terlaksana sebagaimana mestinya. Sampai sini paham? Oke. Coba semangat dong, jangan loyo mas. Kalian itu generasi muda yang memang akan, siapa tahu nanti kan salah satu dari kalian menjadi ketua KPK atau penjuru segala macam. Ada yang tahu kan? Ya ingat dan belajar kan. Pertama integritas dan kejujuran. Ya. Adalah faktor internal. Pribadi perilaku koruptor. Pertama faktor internal, yaitu sifat rakus. Tahu ya sifat rakus, tahu ya? Merasa serba kurang, pengen lebih dan lebih, ini sifat rakus nih.
Kalau pribadi kalian memiliki sifat tersebut, mulai dari sekarang hilangkan sifat rakus. Sebut jangan sifat rakus. Saudara hayang, pergaulan. Tapi ketika kita bergaul dengan orang yang memang suka melanggar norma-norma yang ada, pergaulan itu luar biasa pengaruhnya. Ya, pergaulan itu luar biasa pengaruhnya. Contoh misalnya, Anwar ini tidak merokok dan dia bergaul dengan orang-orang yang merokok. Ketika dia bergaul dan memang tidak punya prinsip dalam hidupnya, maka dia akan mudah terpengaruhi oleh teman-teman yang merokok. Tapi kalau dia punya rem, punya prinsip dalam hidupnya, dia tidak akan terpengaruh oleh teman-teman yang merokok tadi. Sehingga dia aman. Amannya apa? Berarti dia tidak mengikuti pergaulan teman-teman yang merokok. Kalau dia punya prinsip, kalau dia punya pegangan hidup, itu tidak. Yang kedua itu tidak kuat iman. Tidak kuat iman itu gini, mudah goyah. Coba kalian bisa terapkan aja sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita korelasikan, kita hubungkan sila pertama dengan korupsi ini. Ketika kita bisa menerapkan, ketemu dengan poin 2 nih, tidak kuat iman. Kalau kita bisa menerapkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ya, artinya apa? Segala perbuatan kita di alam dunia ini diperhatikan, ya. Mau berbuat baik, mau berbuat tidak baik, ada catatannya masing-masing. Kalau kita percaya dengan adanya Tuhan, saya pastikan kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang memang melanggar hukum. Tiga, gaya hidup hedonisme. Kalau memaksakan diri, poya-poya, ini penyebab korupsi nih. Ini salah satu penyebabnya nih. Kalau yang tadi kan kesederhanaan agar tidak korupsi. Kalau sekarang faktor atau penyebab korupsi, yang poin 3 adalah gaya hidup hedonisme. Gaya hidup hedonisme ini yang suka berlebih-lebihan, berpoya-poya, tidak mampu dipaksakan, ya. Ini akan menyebabkan nih. Keempat, malas berusaha atau bekerja, supaya tidur santai-santai, nggak mau bekerja keras. Ya. Kelima, suka menggantungkan diri kepada keluarga dekat atau orang lain. Kalau kita suka ketergantungan dengan orang lain, susah hidupnya. Tapi kalau memang kita bekerja keras ya enak. Tapi kalau ketergantungan, lagi sekolah nih, ketergantungan sama teman, susah kamu. Pengennya masih bareng aja. Tapi ketika teman itu nggak ada, ya kan susah. Jadi apa? Ketergantungan ini jangan diterapkan di kehidupan, dihilangkan. Rasa ketergantungan, rasa malas, gaya hidup hedonisme, tidak kuat iman, sifat rakus itu mesti dihilangkan. Ya, yang ini faktor internal ya. Ini faktor eksternal berarti dari luar, lingkungan. Tadi sudah saya jelaskan sedikit ya tentang lingkungan. Lingkungan itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Pertama, teman pergaulan. Tadi sudah saya kasih contoh. Si rival tidak merokok, dia bergaul di lingkungannya dengan orang-orang perokok. Kalau dia tidak punya prinsip, akan goyah dia, akan mengikuti teman-temannya yang merokok. Tapi kalau dia punya prinsip, punya pegangan hidup, saya pastikan bergaul dengan siapapun si rival, dia akan aman, tidak terpengaruh, tidak terkontaminasi, ya. Oke, teman pergaulan. Terus organisasi atau perkumpulan, karena perkumpulan tadi kan banyak paham, ya kan, banyak tradisi segala macam, sudah pasti akan mempengaruhi, sedikit banyaknya akan mempengaruhi. Gaji rendah. Tapi kalau misalnya bagaimana kalau dengan misalnya meskipun gaji rendah tapi imannya kuat, saya pastikan dia stabil. Kalau keimanannya di atas rata-rata. Keteladanan positif, tidak ada sosok figur yang memang bisa meneladani kita untuk dicontoh. Tidak ada yang bisa dicontoh dengan hal-hal yang positif ya. Ini terakhir ya, sampai sini ada pertanyaan. Paham? Paham. Kalimat terakhir dari saya selaku penjuluh ya. Hatur nuhun. Terima kasih banyak. Di sini ada kata-kata quotes. Mari kita membumikan budaya anti korupsi dan jangan membenarkan yang biasa tidak benar. Kenapa? Karena kalau biasa salah, ketika dibenarkan pasti marah-marah. Ya, biasa salah yo, dibenarkan pasti suka marah-marah karena sudah kebiasaan salah. Makanya biasakanlah berbuat yang benar. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.